Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Miaye. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya mau lanjutin cerita atau mau tamatin deh cerita tentang 24 kisah anak berbakti. Kan tinggal 4 cerita terakhir. Kayak apa sih ceritanya? Yuk, kalau gitu kita ikutin terus ya. Ini cerita tentang Chu Shouchang yang mencari ibunya. Chu Shouchang adalah seorang pria yang hidup pada masa dinasti Song. Ia tinggal di Tianchang. Ketika Chu berumur 7 tahun, ibunya yang bernama Liu cemburu kepada bibinya yang merupakan istri pertama ayahnya dan harus menikah lagi dengan orang lain. Setelah itu, selama 50 tahun, tidak ada lagi kontak di antara ibu dan anak tersebut. Pada masa pemerintahan Shenzong, Chu Shouchang menjadi pejabat di istana. Ia menulis Sutra Intan dengan darah dan melakukan perjalanan jauh untuk mencari ibu kandungnya. Ia bersumpah bila tidak pernah bertemu kembali dengan ibunya, ia juga tidak akan pernah kembali lagi. Setelah mendapatkan petunjuk tentang di mana ibunya berada, ia kemudian meninggalkan jabatan resminya di istana dan pergi ke Shanxi. Sampai pada akhirnya usahanya tidak sia-sia, ia dapat menemukan kembali ibu kandung sekaligus 2 adik laki-lakinya. Mereka berbahagia dan kembali bersama-sama. Menurut teman-teman gimana nih cerita yang ini? Mendalam sih ini maknanya kalau menurut saya ya. Nah, teman-teman boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah ini. Cerita yang berikutnya ini adalah tentang Yu Qianlou yang berbakti kepada ayahnya yang sedang sakit. Yu Qianlou adalah seorang sarjana dari Kabupaten Qi Selatan. Ia menjabat sebagai hakim di Kabupaten Tuling. Ia seperti mendapat firasat sedang terjadi sesuatu di rumah ayahnya. Karena itu ia cepat-cepat izin lalu segera pulang ke rumah sang ayah. Sesampainya di rumah, ia mengetahui bahwa ayahnya telah menderita sakit selama 2 hari. Jadi firasatnya itu benar. Lalu dokter berkata kepada Yu Qianlou, untuk mengetahui baik buruknya kondisi pasien, cicipi saja kotorannya, rasanya pahit. Qianlou kemudian mencicipi kotoran ayahnya dan ternyata rasanya sangat manis. Ia pun kemudian menjadi khawatir. Qianlou lalu berlutut dan berdoa di malam hari. Ia memohon untuk dapat mati menggantikan ayahnya. Ayah Qianlou meninggal setelah beberapa hari kemudian. Qianlou menguburkannya dengan baik dan ia tinggal di rumah ayahnya selama 3 tahun. Jadi kalau dalam budaya Tionghoa itu, buat yang belum tahu, selama 3 tahun itu adalah masa perkabungan seorang anak yang meninggal oleh orang tuanya. Dan itu adalah ajaran Konfusius. Nah, menurut kalian gimana nih baktinya Qianlou terhadap ayahnya? Ada nggak di antara kalian yang pernah mengikuti jejaknya? Boleh silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau cerita yang ini cerita tentang Wu Meng yang merelakan tubuhnya untuk digigiti nyamuk setiap malam di musim panas demi orang tuanya. Wu Meng adalah seorang anak laki-laki berumur 8 tahun yang hidup pada masa dinasti Qin. Ia sangat berbakti kepada keluarganya. Dan karena keluarganya sangat miskin, rumah mereka tidak memiliki tempat tidur yang berkelambu. Keadaan itu sangat menyiksa, terutama bila musim panas tiba. Karena di musim panas itu kan banyak nyamuk. Jadi kalau tidur tanpa kelambu, mereka resikonya bakal diserang oleh gigitan nyamuk. Karena itulah setiap musim panas, Wu Meng selalu duduk di depan tempat tidur ayahnya dengan bertelanjang dada. Ia membiarkan nyamuk-nyamuk itu menggigitnya sampai puas. Tujuannya apa? Kalau nyamuk-nyamuk itu sudah puas menggigiti tubuhnya, ngisep darahnya, diharapkan nyamuk-nyamuk itu tidak akan mengganggu ayahnya. Jadi ayahnya bisa tidur pulas setiap malam. Wah, luar biasa ya pengorbanan seorang anak kecil berumur 8 tahun loh. Udah bisa berpikir sejauh itu untuk melindungi ayahnya. Hebat. Nah, ini adalah kisah terakhir dari 24 kisah anak berbakti. Yang terakhir ini adalah cerita tentang Changke yang sangat berbakti kepada ibunya. Changke adalah penduduk asli Lince pada masa dinasti Han Timur.
Ayahnya sudah meninggal dunia sewaktu ia masih sangat muda. Sekarang ia hanya memiliki ibunya dan sangat menyayangi sang ibu. Saat terjadi peperangan di negaranya, Chiang Ke melarikan diri sambil menggendong ibunya yang sudah tua. Para bandit itu tidak segan-segan mengancamnya untuk membunuhnya. Chiang Ke menangis dan mengatakan bahwa ibunya sudah sangat tua dan tidak ada yang merawatnya. Sikapnya itu kemudian membuat para bandit akhirnya merasa tidak tega dan membiarkannya hidup. Ia kemudian tiba dan menetap di Xiapi di Jiangsu dan bekerja sebagai buruh upahan untuk dapat menghidupi ibunya dan memenuhi kebutuhan mereka berdua. Pada masa pemerintahan Kaisar Ming, Chiang Ke diangkat menjadi pejabat. Ia dikenal sebagai pejabat yang jujur dan berbakti. Di masa pemerintahan Kaisar Chang, Chiang Ke juga dikenal sebagai pejabat yang jujur dan berbudi luhur. Chiang Ke kemudian diangkat menjadi jenderal. Itulah upahnya atas baktinya merawat sang ibu yang sudah tua. Nah, tamat sudah cerita 24 kisah anak berbakti. Gimana menurut teman-teman? Membosankan atau menarik? Kalau buat saya sih menarik banget, apalagi ada ilustrasi-ilustrasinya, jadi bisa sambil berimajinasi gitu. Nggak tahu kalau teman-teman gimana, boleh silakan share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu sekian dulu cerita singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!